Shalom, selamat datang di channel Quotes Kristenku. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan dan melihat bagaimana kasih dan kuasa-Nya bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya senang sekali bisa berbagi momen ini dengan Anda semua, baik yang baru bergabung maupun yang sudah lama mengikuti. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita dapat terus bertumbuh bersama dalam iman. Mari kita mulai dengan hati yang terbuka dan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Siapakah Antikristus itu dan bagaimana ia muncul? Dalam 3,5 tahun yang pertama, pada masa kegerakan besar, selain membujuk beberapa bangsa untuk menghalangi kegerakan besar seperti yang tampak dalam Wahyu 12 ayat 3, iblis yang dalam penglihatan Rasul Yohanes terlihat seperti seekor naga merah padam berkepala 7 dan bertanduk 10, yang melambangkan 7 negara dari bagian timur dan 10 negara bagian barat yang akan dibujuk oleh iblis untuk menghalangi kegerakan besar. Tak hanya membujuk kepala negara dari 17 negara ini, tetapi ia juga akan naik ke surga untuk menghasut para malaikat untuk ikut memberontak. Dan dalam Wahyu 12 ayat 4 disebutkan, ia berhasil menyeret sepertiga malaikat untuk ikut memberontak. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Wahyu 12 ayat 3-4. Kemudian tampillah malaikat Mikael, dan terjadilah peperangan di surga, iblis melawan para malaikat yang tetap setia kepada Tuhan, yang dipimpin oleh malaikat Mikael. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan dan tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 ayat 7-9. Ketika naga atau iblis itu sadar bahwa ia telah dicampakkan ke bumi, ia kemudian melakukan serangan total kepada umat Tuhan yang ada di bumi, yaitu gereja pengantin Kristus atau mempelai Kristus, seperti yang tercatat dalam Wahyu 13 ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Tetapi sayap burung Nasar, yaitu kuasa Roh Kudus, akan mengangkat gerejanya dan menyingkirkannya ke awan-awan, dan demikianlah pengangkatan gereja itu terjadi. Sekalipun iblis menyerangnya dengan segala kekuatan yang masih tersisa padanya, tetapi semuanya itu gagal. Wahyu 12 ayat 15-16. Melihat segala upayanya gagal, maka sangat marahlah naga atau iblis ini dan pergi menyerang keturunan yang lain dari perempuan itu, yaitu mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Wahyu 12 ayat 17. Mereka ini adalah benih gereja yang tertinggal, yaitu ibu-ibu yang hamil, yang menggambarkan orang-orang Kristen yang belum lahir baru dari air dan roh, dan ibu yang menyusui bayi, yang menggambarkan orang Kristen yang telah lahir baru, tapi belum dewasa secara rohani. Dan iblis akan menyiksa mereka melalui seorang yang memiliki karisma dan kekuatan yang hebat, sebab telah menerima kekuatan dari iblis. Dan orang inilah yang akan menjadi sosok Antikristus. Lalu pertanyaannya, siapakah sosok itu dan mengapa ia bisa dipakai oleh iblis untuk melampiaskan kemarahannya? Dalam Wahyu pasal 13, sosok misterius ini dinyatakan bahwa ia sangat kuat, buas, dan sangat menakutkan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Wahyu 13 ayat 1-2. Alkitab menyatakan Antikristus yang seperti binatang yang muncul dari dalam laut, yang memiliki arti jika sosok Antikristus akan muncul dari bangsa yang fasik. Muncul dari dalam laut memiliki arti muncul dari bangsa yang fasik. Bertanduk 10 memiliki arti jika Antikristus akan bertindak melalui 10 negara dari bagian barat, dan di atas tanduk itu terdapat 10 mahkota yang menunjukkan jika Antikristus akan memberi kuasa kemuliaan kepada 10 negara ini untuk bertindak. Dan pada tahun kedua dan ketiga masa pemerintahannya, Antikristus akan mencapai jayanya sehingga ia dapat melakukan mujizat-mujizat tetapi palsu. Dan mujizat-mujizat yang dilakukannya ini akan menyesatkan banyak orang.
Selain itu, binatang itu berkepala 7. 7 adalah angka sempurna. Ini melambangkan antikristus penuh dengan hikmat duniawi dalam menjalankan pemerintahannya dan ia lebih kuat dari kerajaan atau negara manapun. Dalam penglihatan Rasul Yohanes, ia melihat binatang ini seperti macan tutul. Seperti halnya macan tutul yang buas dan bergerak sangat cepat saat menangkap mangsanya, demikianlah nanti antikristus dalam waktu yang sangat singkat akan menaklukkan dan menduduki banyak negara di dunia. Dan dia akan menjadi penjajah terbesar di seluruh dunia ini. Kakinya seperti kaki beruang. Seperti halnya beruang, sekalipun kakinya bergerak lamban tetapi sangat kuat dan apapun yang diinjaknya akan hancur lebur. Demikianlah nanti antikristus akan menginjak manusia yang ada di bumi dan siapapun yang melawan akan dibinasakannya. Mulutnya seperti mulut singa yang jika mengaum semua binatang bahkan manusia sekalipun menjadi takut. Demikianlah nanti antikristus dengan mulutnya yang penuh kesombongan akan menghujat Allah dan Yesus Kristus dan itu membuat semua manusia yang diam di bumi menjadi takut dan gentar. Dengan semua gambaran ini, lalu siapakah antikristus itu? Dinyatakan jika antikristus akan muncul dari bangsa yang fasik. Bangsa yang fasik adalah bangsa yang mengenal Allah atau mengenal kebenaran tetapi hidup dalam dosa seperti halnya bangsa yang tidak mengenal Allah. Satu-satunya bangsa yang mengenal Allah dan Allah telah memilihnya adalah bangsa Israel. Dan dari pembukaan kitab Wahyu melalui vision ini, dinyatakan jika antikristus akan muncul dari bangsa Israel dan dia adalah orang Yahudi yang berumur sekitar 30-an tahun. Terus saksikan Bible Facts untuk kelanjutan dari antikristus, sosok misterius yang akan menginjak-injak bangsa-bangsa, khususnya orang-orang Kristen yang tidak terangkat.